Ya, lagi-lagi di dalam buku ini, Anda mengkritik Presiden SBY karena kebiasaan rapat di luar kota. Boleh tahu seberapa sering Anda memperhatikan Pak SBY rapat di luar kota? Ya, saya nggak bisa ingat lagi semua. Tapi pernah rapat di Jogja. Misalnya. Semua dipanggil menteri datang ke Jogja. Rapat di Bali. Ya. Buat saya itu semua berlebihan gitu. Kan bisa rapat di Jakarta. Kenapa mesti seolah-olah begitu luar biasa semua menteri ataupun juga dengan istrinya harus ikut datang satu rapat di istana Anda Tapak Siring keberatan misalnya. menterinya atau keberatan istrinya nih? Ya semuanya lah kalau betapa di Tapak Siring gitu. Ya buat saya itu. Jadi waktu itu yang lainnya bawa menteri, bawa istrinya, saya nggak mau bawa istri saya. Cuma jangan ikut. Oke, lepas dari itu, ya, apa yang salah? Anda bilang tidak efisien. Tapi bagaimana ketika kita lihat dalam beberapa peristiwa bencana alam, Pak SBY hadir di antara korban-korban, tidur di sana, menginap di sana, berempati pada korban. Itu kan bagus juga. Kalau itu bagus, ya saya harus katakan dengan jujur ya, itu satu tindakan yang terpuji dan kita harus berikan komplimen. Jangan pula lo dikritik dikatakan pencitraan. Nah, saya lihat di sini masyarakat kita kurang fair juga. Yang baik malah dikatakan seakan-akan itu pencitraan. Padahal betul-betul beliau misalnya laksanakan itu dengan keikhlasan. Nah, saya kira di sinilah kita perlu bersikap fair. Yang itu Anda anggap positif ya. Positif. Yang Anda kritisi sebenarnya rapatnya. Rapatnya harus di Tapak Siring, ya harus beliau datang dari airport misalnya dari luar negeri, rapat harus di airport. Buat apa sih? Satu hal yang lagi-lagi menjadi pertanyaan banyak orang yang sudah membaca buku ini, kenapa sih seorang Adnan Buyung harus menceritakan bahwa pernah mengkritik Presiden SBY ketika sebagai pribadi Pak SBY datang ke Polda Metro Jaya melaporkan bahwa ada berita yang menyatakan bahwa Pak SBY sebelum masuk Akabri sudah punya istri dan anak. Apa yang salah? Presiden kan manusia juga. Sebagai pribadi kan boleh dia datang untuk melaporkan bahwa dia dizolimi oleh berita-berita semacam itu. Kenapa Anda mengkritisi? Saya pikir hal-hal seperti itu kan masuk bidang hukum. Ya, apa gunanya ada penasihat hukum? Ya, saya dalam hal ini yang waktu itu memang masih jadi anggota Wanti Pres bidang hukum. Ini Anda kecewa karena tidak dimintain pendapat? Itu satu. Oh, ada Belum juga selesai kekecewaan ini. Ya, terus? Yang kedua, banyak cara. Tidak harus presiden sendiri. Sekiranya saya diminta Nasihat? penasehat pendapatnya, Apa saya akan nasihat? bicara dengan Kapolri atau dengan Kapolda supaya diadakan pemeriksaan tersendiri di mana diadakan, dan tidak perlu harus presiden datang ke Kapolda. Tapi itu menunjukkan betapa presiden merendahkan hatinya untuk datang sebagai pribadi, bukan sebagai presiden. Ya kalau pribadi ya jangan bawa pengawal, jangan pakai mobil presiden. Ya kan? Salah lagi. Banyak orang yang membaca buku ini selalu melihat perspektif negatif yang Anda kemukakan. Tapi boleh tahu nggak, apa hal positif yang Anda lihat dari seorang Presiden SBY? Pertama, sikap dia yang terbuka mau mendengar. Terlepas apakah dia turuti ya pendapat nasihat orang atau tidak, itu soal kedua. Tapi bahwa ada sikap keterbukaan mau mendengar, itu saya puji. Nah, di luar urusan buku, ada hal yang juga menarik untuk saya mintain pendapat Anda atau pandangan Anda. Waktu Anda membela mantan Panglima Siliwangi, HR Darsono, Ya. Anda kan bersuara lantang, kemudian pada satu kesempatan Anda bertolak pinggang, dan untuk itu Anda diusir dari ruang pengadilan karena dianggap contempt of court. Anda menghina pengadilan. Tapi kalau dilihat sekarang ini, ya, banyak pengunjung yang berani dengan kemarahan mengangkat bangku, melempar, mengejar hakim, mengejar jaksa.
ada keluarga korban yang mengejar-ngejar terdakwa, memukuli terdakwa, ada antara keluarga berantem di ruang pengadilan. Situasi ini Anda sikapi seperti apa sih? Apa pandangan Anda tentang situasi sekarang ini? Ada dua hal, tentu saya mesti jawab dengan tepat ya. Yang pertama, saya bukan bertolak pinggang kepada hakim. Bukan juga diusir oleh hakim, itu mesti diluruskan. Ya, berita itu salah. Ya, yang sebenarnya terjadi, saya marah karena ketika saya berdebat dengan hakim, datang seorang petugas, entah polisi, entah militer, tapi pakai senjata, datang masuk ke sidang, membelakangi hakim dan teriak-teriak, diam, diam. Saya marah, ini orang kok kurang ajar betul. Berani masuk ke ruang pengadilan yang terhormat tanpa diizinkan hakim. Saya usir dia, keluar saudara, saya bilang. Pak Hakim, saya minta diusir orang ini. Hakimnya terperangah. Oh iya, tok, saudara keluar. Jadi hakim membenarkan saya, bukan menyalahkan saya. Jadi bukan Anda yang diusir? Bukan, tapi orang itu yang diusir. Oke. Tapi belakangan berita itu, nah itulah zaman rezim Orde Baru Soeharto, dipelintirlah itu cerita. Oh. Ya, saya sudah di Belanda sekolah. Dipelintir bahwa terjadi contempt of court. Dan tiba-tiba saya dicabut hak prakteknya. Baik, ini menarik mengikuti kisah Anda. Dan itu pula yang membuat saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan karir seorang Buyung Nasution. Ini dia kisahnya. Adnan Buyung Nasution adalah seorang praktisi hukum yang juga dikenal luas masyarakat sebagai aktivis HAM. Kiprahnya di dunia hukum dan ketertarikannya dengan masalah sosial di masyarakat. Sejak remaja, Buyung telah ikut berbagai gerakan. Ayahnya ingin dia menjadi insinyur, tetapi Buyung lebih menyukai hukum. Saking tertariknya dengan dunia hukum, Buyung rela mendengarkan persidangan dari bawah pohon. Sidang mengenai Sultan Hamid, itulah kali pertama ia mendengarkan perdebatan antara pembela dan jaksa. Tahun 1957, Buyung mengawali karirnya sebagai jaksa penuntut hukum. Keluar dari kejaksaan, ia mendirikan lembaga hukum pertama kalinya di Indonesia. Kini, dia menikahi Tengku Sabaria Sabarudin dan memiliki 4 anak dan 11 cucu. Disinilah ia bersama keluarga, ia selalu berdiskusi, bercengkrama. Ya. Sekarang masuk ke kondisi yang ada belakangan ini. Yang saya sebutkan tadi, pengadilan itu sudah seperti pasar, sudah tidak ada lagi tata tertib. Orang boleh pukul orang di dalam ruang pengadilan, ya, dan kesannya tidak ada sanksi. Apa pandangan Anda tentang situasi seperti ini? Jujur bahwa ini pertanda bahwa kepercayaan masyarakat pada hukum kita, pada peradilan kita, judiciary itu sudah menurun sekali. Orang tidak percaya bahwa ada keadilan. Ya, orang sudah begitu kehilangan kepercayaan bahwa masih ada keadilan Indonesia. Yang terjadi di pengadilan itu hanya dagang hukum saja. Menurut Anda apa penyebabnya? Ya, penyebabnya memang karena korupsi yang terjadi dalam peradilan itu sendiri. Baik yang menyangkut polisinya, jaksanya, atau hakimnya. Dan ini masih berkembang terus, dan itu akibatnya membuat masyarakat nggak percaya lagi peradilan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Nah, ini memerlukan suatu perombakan besar lah ya. Bukan hanya di bidang peradilan tentunya, kehidupan kita berbangsa bernegara. Sini lagi-lagi diminta tanggung jawab presiden lah. Bagaimana presiden bisa memimpin sebagai seorang leader untuk membangkitkan semangat bangsa ini lagi, untuk menjadi bangsa yang betul-betul berbudaya. Bangsa yang menghormati hukum dan hak asasi manusia. Ini memerlukan suatu program besar yang visioner. Jika tadi seorang Buyung Nasution mengatakan tidak gentar menghadapi gugatan atas terbitnya buku ini, bagaimana soal etika? Saya akan bertanya pada Komarudin Hidayat. Ikuti terus Kick Andy. Kalau begitu dituntut aja, gitu, diadili. Sehingga kemudian di mana baiknya, di mana buruknya, biar masyarakat kita semua mendapat pembelajaran.